组织在雾岛得到大量木亚镜后，行星级武者增加了不少。发射！ Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan rekapan cerita dari Donghua Swallowed Star, bagian ke-151, yang Mimin ambil langsung dari novelnya. Dan berhubung spoiler alur cerita ini yang serial aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan ceritanya, yang bisa saja akan ada sedikit perbedaan dengan serial aslinya. Sekian informasinya, dan yuk dengarkan langsung alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Luo Feng dan kedua saudara angkatnya yang tengah asik meminum anggur, serta tidak memperdulikan keberadaan Nuolan San, yang saat itu berdiri di samping mereka, dengan ekspresi kesal. Begitu pula dua tentara bayaran alam semesta, yang juga tampak tidak senang dengan perilaku mereka. Hal itu dikarenakan, sekalipun saat ini mereka berada di ruang virtual aula ladang pembunuhan, namun menjaga rasa hormat kepada yang lebih kuat adalah bentuk kesopanan yang paling dasar. Oleh karena itu, dari sudut pandang mereka, ketiga manusia bumi ini sangat terlihat sombong. Begitupun Heruo dan Buleimu, yang hanya bisa saling memandang, dan tak berani berkata sepatah kata pun, saat melihat kelakuan Luo Feng dan kedua saudaranya. Sementara Nuolan San, matanya makin memerah karena sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Baiklah, aku akan memberitahu kalian, bahkan di dalam ruang virtual ini, kalian harus menghormati orang yang lebih kuat, ucap Nuolan San, diikuti dengan kaki kanannya yang bergerak secepat kilat, yang mengarah langsung pada Luo Feng. Menyadari akan hal itu, Luo Feng pun dengan cepat menghindar dan melompat ke belakang, sembari menggunakan bahunya untuk memblokir serangan itu. Saat kaki kanan Nuolan San menabrak bahu Luo Feng dengan keras, seketika tubuh Luo Feng langsung terdorong beberapa langkah. Dengan mata yang berkilau, Luo Feng menatap anggur dan hidangan lain di sampingnya. Sesaat kemudian, tampak botol anggur, piring serta semua yang di meja tampak melayang dan melesat ke arah Nuolan San. Melihat situasi yang mulai memanas, Dewa Petir segera ikut menyerang. Begitupun dengan Hong, yang juga bergerak seperti kilat dan ikut campur dalam pertarungan tersebut. Saat itu Hong dan Lei Shen berpikir, di dalam ruang virtual ini, semua orang memiliki kekuatan yang sama, yaitu dewa perang tingkat pemula, jadi tidak ada yang perlu mereka takuti. Lain halnya dengan Luo Feng yang sudah merasakan kekuatan tendangan leluhur Nuolan San, ia pun segera berkata, "Hati-hati, kekuatannya lebih besar dari kita bertiga," teriak Luo Feng, dengan bahu yang tampak kesakitan. "Jadi kalian ingin bertarung denganku," ucap Nuolan San, yang dengan dingin mengayunkan tendangan horizontal ke arah Dewa Petir, yang saat itu tengah melakukan serangan, membuat seluruh bagian pinggang Dewa Petir sedikit berputar, hampir seperti sepotong adonan yang dipelintir karena menghindari tendangan tadi, diikuti dengan tinjunya yang mengayun seperti busur, membuat alis Nuolan San sedikit berkerut, dan diikuti tendangan kaki kiri yang melesat ke arah pinggang Dewa Petir, hingga menciptakan getaran akibat benturan. Dan lagi-lagi, serangan itu diredam oleh tubuh Dewa Petir yang tampak melembut dan menyerap sebagian besar dampak dari serangan tadi, layaknya segumpal permen kapas yang membungkus kaki kiri Nuolan San. Di saat yang sama, tampak Dewa Petir yang bersiap untuk menggunakan teknik pembunuhan yang mengikat, salah satu teknik rahasia yang dipelajari oleh Dewa Petir. Melihat teknik itu, ekspresi Nuolan San seketika berubah. Ini adalah metode lunak, gerutu Nuolan San, diikut dengan otot individu di dalam kaki kirinya yang tiba-tiba melunak, seperti ular besar yang licin, yang dengan cepat melepaskan diri dari teknik yang digunakan oleh Dewa Petir. Di saat yang sama, tampak kaki kanan Hong yang berubah seperti kerucut tajam yang langsung mengarah ke arah kepala Nuolan San. Melihat serangan itu, Nuolan San tersenyum dan malah bergegas ke depan. Hanya dengan sedikit gerakan saja, Nuolan San dengan mudah menghindari tendangan pertama tadi. Di saat yang sama, tendangan kanan Hong seketika berubah arah, melesat ke bawah dan mengarah langsung ke kepala Nuolan San. "Sial,
Gerutu Noulan-san, diikuti dengan bagian leher dan kepalanya yang tiba-tiba tampak menebal 2 atau 3 lapisan. Saat tendangan Hong berbenturan dengan kepala Noulan-san yang tampak mengeras, seketika tubuh Hong kehilangan keseimbangannya dan terjungkal ke samping. Di saat yang sama, tampak kedua tangan Dewa Petir menjadi seperti belalai. 10 jarinya bergoyang seperti angin kencang yang bertiup lurus ke arah wajah Nuolan-san yang memerah. Tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, jari-jari itu malah tampak seperti ular piton. Sementara Hong, ia segera bangkit dan kembali melakukan serangan-serangan. Pukulan demi pukulan yang mereka lancarkan tanpa henti, tampak seperti gelombang pasang, dan jauh lebih berat dari sebelumnya. Di saat yang sama, saat kedua saudaranya tengah bertarung melawan Noulan-san, tampak Luo Feng yang berdiri tidak jauh, yang juga mulai melepaskan serangan energi roh ke dalam otak Nuolan-san. Menyadari serangan yang masuk ke dalam pikirannya, Nuolan-san pun mengamuk dan berteriak dengan keras. "Apapun yang kami hancurkan masukkan ke dalam tagihanku," ucap Noulan-san, diikuti dengan lengannya, yang tiba-tiba mengembang menjadi lebih besar, serta memiliki kekuatan menusuk yang aneh, yang secara bersamaan menangkis dan melesat mengenai dada Hong dan Dewa Petir, menyebabkan keduanya memuntahkan darah segar. Melihat Noulan-san yang dapat memblokir serangan energi rohnya, Luo Feng tampak terkejut. Karena biasanya, bertarung dengan lawan yang memiliki level yang sama, serangan energi rohnya bisa sepenuhnya membunuh lawannya. Namun kali ini, karena Luo Feng tak bisa membawa senjata rohnya di ruang virtual aula ladang pembunuhan, jadi Luo Feng hanya bisa mengandalkan kekuatan mentalnya untuk menyerang pikiran lawan. Namun sayangnya, serangan itu tampaknya tidak berpengaruh bagi Nuolan, begitupun dengan serangan dari Hong dan Dewa Petir, yang keduanya sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat, namun kali ini mereka benar-benar kalah. Apakah kalian berpikir, karena ini adalah ruang virtual, yang bentuk dan level kekuatan tubuh setiap orang akan persis sama, maka kalian bisa bebas memprovokasiku, ucap Noulan-san, lalu kembali berkata pada Luo Feng. Dan kamu pikir kamu bisa menggunakan energi roh untuk menyerang dan mengalahkanku? Tanya Nuolan-san, sembari memandang dengan tatapan tajam ke arah Luo Feng yang saat itu sangat terkejut. Sesaat kemudian, Noulan-san tertawa dengan dingin sembari berkata, "Sebagai pejuang kapak perang, jika aku tidak bisa menghadapi serangan roh, menurutmu bagaimana aku bisa bertahan, apalagi memenangkan 1000 pertempuran dan memperoleh status prajurit kapak perang ini," ucap Noulan-san. "Adapun kalian berdua, jangan berpikir bahwa hanya karena kita memiliki tubuh yang sama, maka kamu bisa merendahkan seorang prajurit tingkat semesta. Bahkan di ruang virtual ini, dengan tubuh kita yang sama, namun aku masih bisa dengan mudah menaklukkan kalian berdua," ucap Noulan-san pada Hong dan Dewa Petir. "Sungguh kata-kata yang bagus," ucap Kun Si, yang berteriak dari samping. "Bahkan di alam virtual ini, kita tetap harus menghormati yang kuat. Baik itu kesadaran, keterampilan, pengalaman, pelepasan kekuatan dan hal lainnya, anak-anak nakal ini masih terlalu lemah, namun masih saja ingin menyombongkan diri," ucap Kun Si. Mendengar ucapan itu, orang-orang yang sejak tadi menyaksikan pertarungan itu pun mulai berdiskusi. Banyak dari mereka yang memandang dengan tatapan aneh ke arah Luo Feng dan dua saudara laki-lakinya. Sungguh keterlaluan, 3 anak nakal ini benar-benar berani dan tidak menghormati prajurit tingkat semesta. Menghormati yang terkuat di alam semesta adalah bentuk kesopanan yang paling dasar, mereka-mereka bertiga memang pantas untuk diberi pelajaran, ucap orang-orang yang mulai ikut campur dan menyalahkan kelompok Luo Feng. Tampak saat itu, ekspresi Hong, Luo Feng dan Dewa Petir terlihat sedingin es. Di sela itu Luo Feng berkata, "Nuolan-san, memang benar yang kamu katakan, bahwa menghormati yang kuat adalah bentuk kesopanan yang paling dasar. Tetapi di dalam medan pembunuhan ini aku tidak pernah menyinggung orang lain. Tapi kamu, walaupun kamu kuat, tapi aku menganggapmu hanyalah sampah. Karena keserakahanmu, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari planetku. Karena seiring dengan serangan armada keluargamu ke planetku, menyebabkan pangkalan di seluruh planetku menjadi kacau, dan terjadi kerusuhan dan perampokan di mana-mana. Bahkan baru-baru ini, kamu menggunakan kekerasan untuk membeli planetku. Cuy, membunuh rakyatku serta menggunakan kekerasan untuk membeli planetku, dan kamu masih ingin aku menghormatimu,
kamu jangan bermimpi, ucap Luo Feng, sembari menundukkan kepalanya dan meludah ke lantai. Mendengar ucapan Luo Feng, ekspresi Nuolan San seketika berubah. Namun dia tidak punya cara untuk membantah, karena apapun yang dikatakan Luo Feng memang benar adanya. Begitupun dengan banyak orang dengan latar belakang besar di sekitar mereka, yang berasal dari berbagai benua di kerajaan Gunung Naga Hitam. Saat itu semuanya menganggukkan kepala sembari berdiskusi. Jadi ternyata kronologi seperti itu. Tidak heran jika kelompok pemuda ini punya nyali untuk bertarung habis-habisan dengan prajurit kapak pertempuran, ungkap orang-orang yang sudah mengetahui situasinya dengan jelas. Sementara Nuolan San, ia memandang ke arah Luo Feng, sembari sedikit menganggukkan kepalanya. Benar-benar mulut yang tahu bagaimana cara berbicara, ucap Nuolan San. Bukannya aku benar-benar tahu bagaimana berbicara, tapi karena itu semua fakta. Selama itu benar dan jujur, maka aku Luo Feng, tidak akan pernah takut padamu, ucap Luo Feng, yang saat itu menatap tajam pada Nuolan San. Sesaat kemudian, Luo Feng tampak tersenyum dingin. Tuan Nuolan San, jika bukan karena keserakahanmu, kenapa kamu harus mengusik kami bertiga yang tadi sedang bersantai dan hanya minum anggur di sini? Mendengarkan perkataan Luo Feng, Nuolan San hanya bisa mengepalkan tangannya, sembari mengamuk dalam hati. Di sela itu terdengar, Dewa Petir berkata, "Apakah kamu masih ingin bertarung?" ucap Dewa Petir, dan dilanjutkan oleh Hong. "Adik kedua sudahlah, kita tidak bisa bertarung dan menang melawan orang seperti dia, yang memiliki gelar pejuang kapak perang dan juga seorang penatua tingkat semesta level 9, ucap Hong. Sesaat setelahnya, Luo Feng berkata, "Kakak pertama, kakak kedua, ayo kita pergi, tidak ada gunanya berurusan dengan orang sepertinya," ucap Luo Feng, sembari melangkah menuju pintu keluar aula. Sementara Nuolan San, ekspresinya tampak pucat karena takut, jika ada orang lain yang tahu, tentang tujuan sebenarnya untuk membeli planet bumi adalah harta karun di dalamnya. Saat akan melewati pintu keluar aula, tiba-tiba Nuolan San berkata, "Luo Feng, bukankah kalian bertiga sangat tidak puas dengan pertarungan tadi karena tidak bisa mengalahkanku?" ucap Nuolan San, sembari menyipitkan matanya. "Ya itu memang benar, kamu adalah seorang prajurit tingkat semesta level 9, dengan pengalaman dan kekuatan yang semuanya jauh lebih kuat daripada kami bertiga. Jadi pertempuran itu bahkan tidak adil bagi kami, dan kamu pikir aku akan puas dengan hal itu?" ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Nuolan San pun berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku akan mencari 3 bawahanku dengan level dan kelas yang sama dengan kalian bertiga, untuk bertarung di 3 medan perang yang berbeda. Jika kalian mampu memenangkan satu pertempuran saja, maka aku akan menganggap kamu sebagai pemenangnya, dan memberimu 10 miliar dolar Ganwu. Tapi jika kalian semua kalah, maka kamu harus menyerahkan planetmu padaku," ucap Nuolan San. "Pertarungan dengan menggunakan taruhan boleh saja, tapi taruhannya adalah bumi, jadi itu tidak mungkin," ucap Luo Feng, sambil memandang ke arah Nuolan San. Mendengar jawaban Luo Feng, Nuolan San sangat marah, sampai-sampai dia menggertakkan giginya. "Luo Feng, anak ini dia terlalu menghargai planet miliknya. Apakah dia tidak tahu, dengan latar belakang kekuatannya yang lemah, jika ada orang lain yang tahu bahwa planetnya memiliki kapal otomat dan tingkat harta karun yang tak terhitung, maka dia bisa saja mati, dan menukarnya dengan 100 miliar dolar Ganwu adalah jalan terbaik, namun dia bahkan tidak tergiur dengan 100 miliar dolar Ganwu itu," gumam Nuolan San. Saat itu Nuolan San sangat berharap mendapatkan hak atas bumi, karena dengan cara itu, barulah dia bisa bebas menggali dan mengangkut semua harta karun bumi, ketimbang mengirim prajurit lain untuk menjarah bumi secara diam-diam, karena tindakan seperti ini akan sangat beresiko. Di sela pemikirannya itu, ada satu hal yang paling dikhawatirkan oleh Nuolan San. Saat itu Nuolan San berpikir, karena saat ini Luo Feng telah mengklaim hak akan bumi dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, berarti keluarga dari Kerajaan Gunung Naga Hitam pun sudah tahu bagaimana cara dan perjalanan menuju bumi. Dan jika informasi tentang harta karun bumi bocor dan diketahui keluarga kerajaan, kemungkinan besar, mereka pun akan tertarik dan mengirimkan pasukan melalui lubang cacing. Bagaimanapun juga keluarga Nuolan San, hanyalah keluarga ketiga di Kerajaan Kaluo.
Sementara orang-orang kerajaan Gunung Naga Hitam dalam keluarga yang lebih besar, yang para pendirinya adalah para tuan sektor. Jika tingkat keluarga seperti itu ikut campur, maka keluarga Nuolan San akan dipastikan musnah, pikir Nuolan San, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.